Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sistia Harmanida, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi dari proposal saya. Adapun judul dari proposal saya ialah Analisis Kemampuan Literasi Matematika dalam menyelesaikan soal berorientasi PISA Content Quantity. Bab pertama, pendahuluan. Program for International Student Assessment atau yang sering kita kenal dengan PISA adalah studi di seluruh dunia oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. PISA pertama kali dilakukan pada tahun 2000 dan kemudian diulang setiap 3 tahun. Soal-soal PISA bukan hanya menuntut kemampuan dalam penerapan konsep saja, tetapi lebih kepada bagaimana konsep itu dapat diterapkan dalam berbagai macam situasi. Organisasi for Economic Cooperation and Development pada tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam PISA terdapat 3 komponen utama dari domain matematika, yaitu konten, konteks, dan kompetensi. Kemudian, bab kedua yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang literasi matematika, kemudian ada matematisasi pada PISA, dilanjutkan dengan aspek literasi matematika, dan yang terakhir, literasi matematika ditinjau dari hasil penyelesaian soal PISA. Kita membahas tentang literasi matematika. Literasi matematika merupakan individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Literasi matematika mencangkup penalaran matematis dan menggunakan matematika konsep, prosedur, fakta, dan alat-alat menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi matematika merupakan kemampuan individu dalam menggunakan dan menerapkan matematika untuk menyelesaikan masalah yang mengacu pada konteks matematika. Kemudian, matematisasi pada PISA. Standar proses yang dianalisis melalui literasi PISA antara lain menganalisis, menalar, dan mengkomunikasikan ide secara efektif sehingga kegiatan siswa yang dapat diambil yaitu merumuskan, menyelesaikan, menginterpretasikan, mengevaluasi matematika dalam berbagai situasi. Permasalahan yang disajikan pada PISA mencangkup kemampuan dasar matematika, yaitu komunikasi, representasi, memutuskan strategi, matematisasi, serta penggunaan alat-alat bantu matematika. Kemudian, asesmen proses penyelesaian masalah matematika meliputi 3 hal, yaitu memformulasikan permasalahan secara matematika, kemudian menyelesaikan permasalahan sesuai konsep, fakta, dan prosedur matematika, dan yang ketiga, menginterpretasikan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi hasil matematika. Kemudian, asesmen PISA juga mengakses kemampuan kognitif, di mana ia terdiri dari komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran, dan pemberian alasan, kemudian memutuskan strategi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan simbol, operasi formal dan aspek kebahasaan, serta menggunakan alat bantu matematika. Kemudian, komponen penilaian literasi matematis pada PISA tahun 2012 yaitu ada 3, proses, konten, dan konteks, di mana proses itu didefinisikan sebagai komponen seseorang dalam menggunakan, merumuskan, dan memecahkan masalah. Yang kedua, konten, diartikan sebagai materi atau subjek, dan konteks dimaknai sebagai situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada 6 metodologi penelitian, yaitu pertama, analisis dan desain penelitian, yang kedua, data dan sumber data, yang ketiga, kehadiran peneliti, keempat, ada teknik dan instrumen pengumpulan data,
kelima keabsahan data, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama, kita bahas tentang jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menurut pendekatannya menggunakan penelitian mixed method, yaitu dengan memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan eksperimen semu, karena dalam penelitian ini tidak semua variabel dapat dikendalikan. Kemudian, untuk penelitian kualitatif menggunakan etnografi, berfungsi untuk mendapatkan data yang sama dari informan, yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian ada data dan sumber data. Kita bahas bagian data terlebih dahulu. Data di sini terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu berasal dari data primer dan data sekunder, di mana data primernya yaitu diperoleh dari hasil atau nilai tes siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan. Sedangkan data sekunder berasal dari foto saat kegiatan uji coba selesai dilaksanakan. Kemudian untuk data kualitatif juga terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primernya yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung, dan data sekundernya yaitu dari observasi dan saat wawancara dengan siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan. Kemudian untuk sumber datanya kuantitatif dan kualitatif, di mana sumber data kuantitatif diambil sampel beberapa siswa dengan menggunakan cluster random sampling atau dengan cara undian. Sedangkan kualitatif berasal dari subjek penelitian yang diperoleh oleh peneliti, yaitu siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kehadiran peneliti. Peneliti terlibat secara langsung untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan soal tersebut. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk kuantitatif yaitu menggunakan observasi dan tes tertulis, di mana observasi ini dilakukan dengan memperhatikan, melihat, dan mendengarkan orang, peristiwa, dan hasil yang sudah terungkap. Sedangkan untuk tes tertulis dilaksanakan untuk memperoleh informasi tingkat kemampuan literasi matematika. Kemudian teknik pengumpulan data untuk kualitatif yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi, di mana wawancara ini ialah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari siswa mengenai proses pengerjaan dalam soal pada tes tertulis. Sedangkan dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada penyusunan soal tes, yang kedua ada tahap uji coba soal tes. Nah, tahap uji coba soal tes juga terbagi menjadi 3, yaitu uji validitas soal tes, kemudian ada uji reliabilitas soal tes, dan yang terakhir ada analisis kesulitan soal tes. Kemudian dilanjutkan dengan keabsahan data. Keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Kemudian ada teknik analisis data. Untuk teknik analisis data pada kuantitatif, yaitu pertama ada namanya uji prasyarat analisis. Nah, uji prasyarat ini terbagi menjadi normalitas dan homogenitas. Untuk yang kedua yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uji T. Uji T ini digunakan ketika data berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Kemudian yang kedua ada uji T aksen. Uji T aksen ini digunakan ketika data berdistribusi normal tetapi tidak homogen.
Dan yang terakhir ada uji non-parametrik, di mana uji ini digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Dan yang terakhir ada teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada kesimpulan dan verifikasi data. Nah, reduksi data ini berfungsi untuk menyederhanakan data yang diperoleh, sedangkan penyajian data yaitu penyajian data secara naratif. Dan yang ketiga ada kesimpulan dan verifikasi data, di mana kesimpulan yang didapatkan harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.